teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadila Kaisaraman dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 067. Di sini saya akan membagikan lagi video terakhir, yaitu membangun aplikasi dengan CMake, integrasi dalam pengembangan AI. Oke, lanjut langsung saja. Kontennya di sini saya akan pengenalan CMake, toolchain dan fungsi CMake, aplikasi kalkulator dengan CMake. Pertama ada pengenalan CMake yang terlebih dahulu. Adalah alat build untuk C++. Fungsi utamanya dari CMake itu adalah membaca cmakelist.txt dan menghasilkan script build sesuai toolchain dan sistem operasi. Toolchainnya serangkaian alat pemrograman untuk mengubah kode menjadi sumber program yang dapat dijalankan. Untuk pengertian dari CMake sendiri, itu adalah build tools untuk membantu proses pengembangan aplikasi dengan kemampuan build, testing, dan packaging. Manfaatnya sendiri yaitu portabilitas instan, portabilitas lintas platform, manajemen proyek modern, integrasi IDE, dan menyederhanakan proses build. Lalu yang membantu proses pengembangan aplikasi. Yang pertama, menyederhanakan proses build, menghindari penulisan makefile manual yang rumit dan rentan kesalahan. Portabilitas lintas platform, satu cmakelist.txt untuk Windows, Linux, dan macOS. Yang ketiga, ada manajemen proyek modern, mengelola file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler. Yang keempat, integrasi dengan IDE, didukung Visual Studio Code, CLion, VS Code, dan IDE populer lainnya. Bukan compiler, melainkan generator. Fungsi utama CMake yaitu membaca cmakelist.txt dan menghasilkan script build sesuai toolchain dan sistem operasi. Portabilitas lintas platform, satu instruksi dapat digunakan di berbagai sistem dengan toolchain berbeda. Manfaat dari penggunaannya sendiri yaitu menyederhanakan build, manajemen proyek modern, dan integrasi dengan berbagai IDE. Berbagai ide. Alur kerjanya itu bertindak sebagai perantara antara sumber kode dan sistem build yang digunakan. Toolchain dan fungsi dari CMake itu sendiri. Komponen toolchain GCC-nya alat make mengelola proses build dan memanggil GCC secara internal. Preprocessor atau CPP memproses kode sumber, mengganti makro, dan menyertakan file header. Lalu ada compiler GCC, compiler utama yang memanggil alat-alat lain dalam proses kompilasi. Lalu ada compiler CC1 mengubah output preprocessor menjadi kode assembly. Membaca script build, membaca cmake.list. CMake membaca file konfigurasi utama untuk memahami struktur dan kebutuhan proyek. Menghasilkan script build, menghasilkan makefile atau file proyek sesuai dengan toolchain dan sistem operasi yang digunakan. Lalu ada portabilitas lintas platform, satu instruksi dapat digunakan di berbagai sistem dengan toolchain berbeda. Lalu menyederhanakan proses, menghindari penulisan makefile manual yang rumit dan rentan kesalahan. Menghasilkan script build, membaca file konfigurasi, CMake membaca cmakelist.txt sebagai dasar untuk menghasilkan script build yang disesuai. Menghasilkan script build, menciptakan makefile atau file proyek Visual Studio berdasarkan toolchain dan sistem operasi. Mendukung multiplatform, menghasilkan build system untuk berbagai compiler seperti GCC atau Clang dan Visual Studio. Lalu memungkinkan pengguna instruksi build yang sama pada sistem dan toolchain berbeda. Portabilitas lintas platform ini sendiri satu kode untuk semua. cmakelist.txt dapat digunakan di Windows, Linux, dan macOS tanpa perubahan. Adaptasi otomatis menyesuaikan dengan sistem operasi dan compiler yang tersedia di lingkungan pengembangan. Lalu ada konsistensi build, menghasilkan hasil yang sama di berbagai platform dengan proses build yang identik. Lalu ada dukungan multi arsitektur, mendukung berbagai arsitektur CPU dan sistem operasi dengan konfigurasi minimal. Ketiga, aplikasi kalkulator dengan CMake. Instalasi kebutuhan CMake. Yang pertama, download dan install. Unduh CMake dari situs resmi dan pasang compiler melalui
MSYS2, konfigurasi VS Code. Tambahkan ekstensi CMake Tools untuk integrasi pengembangan. Yang ketiga ada alur build, gunakan quick start, pilih bahasa, jenis proyek, dan compiler untuk memulai. Yang keempat adalah eksekusi program. Klik build dan play untuk menghasilkan file executable. Alur build di Visual Studio Code, yang pertama ada persiapan awal, tekan Ctrl Shift P untuk membuka command palette dan pilih CMake Quick Start. Yang kedua ada konfigurasi proyek, beri nama proyek, pilih C++ executable dan select all untuk file. Yang ketiga ada pengaturan compiler, pilih add new preset, create from compiler, lalu pilih UCRT64. Yang keempat ada build dan eksekusi, klik tombol build, kemudian klik play untuk menjalankan file executable. Struktur aplikasi kalkulator UI. Yang pertama, struktur folder proyek, yaitu organisasi file dan directory untuk aplikasi kalkulator dengan CMake dan widgets. Pemisahan logika, kode terpisah antara perhitungan dan tampilan GUI menggunakan pendekatan OOP. Yang ketiga ada file utama main.cpp, kalkulator CPP, dan kalkulator logic dengan fungsi terpisah untuk memudahkan pengembangan. Yang keempat ada integrasi CMake. CMake list.txt mengatur build system untuk kompilasi lintas platform tanpa modifikasi tambahan. Lalu ada pemisahan logika dan tampilan. Memisahkan logika perhitungan dari tampilan GUI untuk kode yang lebih terstruktur. Lalu menggunakan file mains.cpp, kalkulator CPP, dan kalkulator logic untuk organisasi yang rapi. Lalu ada pendekatan dari OOP sendiri, yaitu menerapkan pemrograman berorientasi objek untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Manfaatnya meningkatkan keterbacaan kode dan memudahkan debugging saat pengembangan aplikasi. Mungkin itu saja dari materi yang bisa saya sampaikan. Kita langsung ke proses penginstalannya. Baik teman-teman, yang pertama-tama teman-teman harus mengunjungi website resmi dari CMake itu sendiri ya. Di sini teman-teman bisa langsung saja untuk mendownload dari binary distribution ini yang Windows x 64 installer. Teman-teman bisa klik saja langsung di sini dan nanti dia akan muncul di sini. Setelah mendownload, teman-teman langsung saja menginstal, karena kan saya sudah menginstalnya, jadi teman-teman hanya perlu next saja ya teman-teman. Lanjut, lalu ada yang kalian butuhkan yaitu MSYS2. Nah, ada MSYS2 sendiri adalah untuk menginstal sebuah compiler yang untuk menginstal si CMake ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung saja mengklik download the installer, lalu teman-teman langsung saja download dari sini. Welcome, teman-teman bisa langsung saja. Dan karena akan di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya langsung saja ke step selanjutnya ya. Baik teman-teman, di sini teman-teman bisa langsung saja klik MSYS. Nah, yang ini ya teman-teman, teman-teman bisa langsung aja diklik. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung saja paste kode ini ya teman-teman, pacman as needed base default min gw yang ini. Nah, teman-teman bisa langsung saja mengcopy pacman as needed base default min gw. Nah, teman-teman di sini bisa langsung saja mencari MS
msys. Nah, yang ini. Setelah itu teman-teman bisa mengcopy file komen yang ini ya teman-teman, pacman s yang ini ya, sebentar, pacman s needed. Nah, ini teman-teman bisa langsung saja klik Y. Nah, nanti dia di sini akan langsung mendownload ya tuh. Di sini teman-teman bisa langsung saja menunggu proses downloadnya ya. Kita tunggu sampai 100 semua. Nah, ini sudah selesai teman-teman, kita dalam menginstal CMake-nya. Jadi di sini kita langsung saja lanjut ke tahap berikutnya. Nah, teman-teman di sini bisa langsung saja mencari msys. Nah, yang ini. Setelah itu teman-teman bisa mengcopy file komen yang ini ya teman-teman, pacman s yang ini ya, sebentar, pacman s needed. Nah, ini teman-teman bisa langsung saja klik Y. Nah, nanti dia di sini akan langsung mendownload ya tuh. Di sini teman-teman bisa langsung saja menunggu proses downloadnya ya. Kita tunggu sampai 100 semua. Nah, ini sudah selesai teman-teman, kita dalam menginstal CMake-nya. Jadi di sini kita langsung saja lanjut ke tahap berikutnya. Nah, jika teman-teman sudah menginstal CMake-nya, nanti teman-teman bisa langsung saja extension CMake Tools. Lalu di sini ada alur wheel CMake, show all command, ctrl shift P, lalu klik ketika CMake Quick Start, ketik CMake Quick Start, akan muncul, kalian pilih yang ini, kasih nama project kalian, bebas sesuka kalian, lalu klik C++, pilih C++, pilih executable, select all dari dua ini, lalu enter saja di add a new preset yang ini, lalu create a compiler yang ini,
Yang warna biru, pilih UCRT64, pastikan sudah terinstall CMake. Nah, scan for compiler, pilih UCRT64 ya teman-teman di sini. Nah, ini atau ini. Nah, ini nih ya. Terus enter saja. Lalu klik build. Nah, yang gambar ini ya teman-teman. Lalu klik play. Setelah itu CMake berhasil membuat file coba.exe. Nah, yang ini ya, coba.exe. Lalu buka filenya di Explorer, klik direktorinya dan ketikkan di cmd, enter ketika coba.exe atau sesuai nama project yang dibuat. Buat aplikasi kalkulator dengan CMake dan AI. Seperti itu, teman-teman. Lalu aplikasi kalkulator.exe sudah jadi. Oke. Kita langsung saja masuk ke step-stepnya ya. Baik, teman-teman, di sini saya sudah berhasil membuat aplikasi kalkulator sederhana menggunakan CMake ya. Di sini saya prompt dengan tolong buatkan program kalkulator fitur lengkap plus GUI dengan CPP, CMake, test build dan run. Ketika klik exe langsung keluar GUI-nya tanpa keluar terminal, sekalian debug sambil saya coba aplikasinya. Di sini sudah ada, coba di sini langsung saja saya coba aplikasinya ya teman-teman. Misal 4 ditambah 4 hasilnya itu 8 ya. Nah, ini itu sudah keluar hasilnya 8. Kita hapus lagi, 78 ditambah 2 hasilnya masih 80. Nah, ya, ini aplikasi sederhana yang berhasil saya buat ya teman-teman. Mungkin segitu saja video yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.